Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya kuliah kita. Nah, hari ini kita akan masuk pertemuan ke-7 ya, sistem penunjang keputusan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang grup DSS ya, atau Group Decision Support System. Jadi, seperti kita ketahui bahwa DSS ya, sistem penunjang keputusan atau sistem pendukung keputusan, yang merupakan sistem yang menunjang untuk mengambil keputusan ya. Jadi kalau kita bicara keputusan itu, keputusan kan bisa dibuat oleh satu orang gitu ya, atau keputusan dibuat oleh beberapa orang, atau keputusan dibuat oleh banyak orang gitu ya. Jadi tergantung seperti apa keputusannya ya. Jadi kalau mungkin di departemen yang kecil gitu, atau di bagian perusahaan yang tidak terlalu besar, ya keputusan bisa diambil oleh seorang manajer gitu sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau sudah menyangkut keputusan yang besar, itu mungkin harus melibatkan dewan direksi misalkan ya, yang terdiri dari beberapa orang atau banyak orang. Nah, di sini kita bisa menggunakan DSS yang sifatnya grup ya, atau kelompok ya, Group Decision Support System gitu ya. Jadi sistem ini bisa digunakan untuk mendukung keputusan yang harus diambil oleh banyak orang seperti itu ya. Nah, kita akan lihat di sini tentang grup support system ya. Kemudian jadi kalau kita bicara tentang grup support system maupun grup decision support system, itu kedua istilah itu kadang saling dipertukarkan satu sama lain gitu ya. Kalau kita sebutnya GSS atau Group Decision Support System, atau GDSS, itu sama aja sebenarnya. Nah, kemudian ada Electronic Meeting System, ya, kemudian Collaborative Computing gitu ya. Nah, semua hal ini ya melibatkan teknologi gitu ya. Jadi teknologi ini menunjang ya untuk mendukung aktivitas-aktivitas meeting atau rapat seperti itu ya, yang digunakan untuk apa, misalkan untuk mencari ide misalkan, atau membuat kesepakatan gitu ya, atau misalkan pengurutan atau ranking gitu ya, kemudian juga voting dan sebagainya. Jadi banyak kegunaan dari grup DSS ini ya. Nah, jadi ada dua pendekatan gitu ya. Jadi pemikiran daripada grup DSS ini, ada yang secara pendekatan social science ya, dan juga ada yang pendekatan berdasarkan engineering ya. Kalau jadi kalau engineering itu lebih ke arah perangkatnya segala macam, tapi kalau ke social science itu bagaimana aktivitas sosialnya ya untuk meeting tersebut yang menggunakan DSS. Tetapi sekarang itu keduanya itu udah menjadi satu gitu ya, artinya DSS ini hanya satu dikenal, grup DSS ya. Nah, apa definisi dari grup DSS itu ya? Nah, jadi menurut Huber ya, itu DSS itu adalah terdiri dari sekumpulan perangkat lunak ya, kemudian perangkat keras, kemudian komponen bahasa ya,
dan juga prosedur-prosedur yang mendukung sekelompok orang ya yang berinteraksi di dalam sebuah rapat ya untuk menghasilkan keputusan ya atau decision seperti itu. Itu jadi definisinya menurut Huber ya. Nah, kalau menurut Songtik dan Gallup tahun 87, ya, grup DSS itu adalah sistem yang berbasis komputer gitu ya. Sistem yang berbasis komputer yang sifat interaktif ya. Kemudian bisa memfasilitasi solusi dari masalah-masalah yang tidak terstruktur. Ya. Jadi pemecahan masalah yang dilakukan oleh sekelompok orang ya, decision maker itu mengambil keputusan yang sifatnya masalah-masalah itu tidak terstruktur gitu ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa grup DSS itu dia kumpulan. Jadi dari ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, kemudian ada orang dan juga ada prosedur-prosedur yang dijalankan seperti itu. Jadi boleh dibilang bahwa grup DSS itu merupakan solusi ya yang berbasiskan komputer. Kalau kita bicara komputer itu ada perangkat keras dan juga ada perangkat lunak ya. Ini yang menjadi dasar utama dari grup DSS itu. Nah, kemudian ada karakteristik penting ya dari grup DSS. Jadi dia merupakan sistem informasi yang didesain secara khusus gitu ya. Jadi kalau bicara tentang sistem informasi ya itu kan ada macam-macam sistem informasi ya. Misalkan sistem informasi kepegawaian, misalkan jadi kan itu sistem informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah pegawai gitu ya. Kemudian ada sistem informasi keuangan, dia berurusan dengan keuangan ya. Kemudian sistem informasi penjualan ya, seperti itu ya. Itu merupakan sistem informasi yang secara umum gitu ya. Nah, tapi grup DSS itu merupakan sistem informasi juga, namun dia dirancang secara khusus ya. Dirancang secara khusus untuk mengambil keputusan gitu ya. Nah, kalau yang sistem informasi yang lain ya, yang tadi yang sistem informasi umum itu dia lebih ke arah pemrosesan transaksi ya. Jadi pemrosesan transaksi secara sehari-hari, misalnya sistem informasi penjualan gitu ya, sistem informasi keuangan dan sebagainya itu kan lebih ke arah transaksi gitu ya. Nah, tapi sedangkan grup DSS itu merupakan sistem informasi tapi khusus untuk mengambil keputusan. Makanya dia dibilang di sini specially design, jadi dirancang secara khusus ya. Dan karakteristik yang kedua ya dari grup DSS itu adalah mendukung ya, si pengambil keputusan ya, tujuan dari si pengambil keputusannya. Jadi istilahnya dia mendukung si decision makernya, misalkan dewan direksi dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian karakter ketiga dari grup DSS itu adalah mudah untuk dipelajari dan digunakan gitu. Istilahnya ya kalau dipakainya susah kan jadi orang malas juga gitu ya untuk menggunakan grup DSS ini gitu ya. Jadi grup DSS itu haruslah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Nah, kemudian yang karakteristik keempat itu adalah dia dirancang untuk satu jenis masalah itu ya. Jadi mungkin dia bisa dirancang untuk satu jenis masalah atau banyak ya, keputusan organisasi gitu ya. Jadi bisa satu atau banyak gitu ya. Kemudian karakteristik kelima, karakteristik berikutnya itu
itu adalah dirancang untuk mendorong aktivitas grup gitu. Jadi karena sifatnya untuk mengambil keputusan ini kan semua orang gitu ya. Ya katakanlah misalkan voting ya, voting. Ya kan semua istilah semua orang harus terlibat gitu ya. Karena kalau misalkan tidak mencapai quorum ya berarti kan keputusannya atau decisionnya itu nggak sah, misalkan harus 2/3 suara misalkan. Kalau kurang dari itu berarti kan belum bisa diambil suatu keputusan gitu ya. Jadi di sini dia harus mendorong aktivitas dari grup tersebut. Nah, kemudian karakteristik terakhir yang berikutnya itu adalah mencoba untuk meminimalkan proses loss atau kehilangan dari proses. Ya. Jadi artinya proses-proses pengambil keputusan itu semuanya harus dilibatkan seperti itu. Nah, inilah beberapa karakteristik penting dari grup DSS. Gitu ya. Nah, grup DSS itu merupakan bagian dari grup support system gitu ya, atau electronic meeting system. Jadi apa? Dan gabung. Jadi GDSS itu merupakan bagian dari grup support system atau electronic meeting system ya. Nah, di sini menurut Dennis ya dan kawan-kawan tahun 88. Jadi GDSS itu merupakan an IT based environment, jadi lingkungan berbasis IT ya, yang mendukung grup meeting yang mana bisa didistribusikan secara geografis ya, dan juga temporer. Dan di sini lingkungan yang dimaksud tersebut, lingkungan IT yang dimaksud tersebut itu misalkan perangkat keras ya, komputer ya, hardware, software, kemudian fasilitas yang terdistribusi, kemudian audio, video, teknologi ya, kemudian prosedur, metodologi ya, fasilitas dan grup data yang sesuai gitu ya. Kemudian task ya, atau pekerjaan yang dimaksudkan termasuk juga komunikasi ya, kemudian perencanaan, planning, idea generation atau memunculkan ide, kemudian pemecahan masalah, diskusi isu, negosiasi, kemudian penanganan konflik ya, kemudian sistem analisis desain dan juga aktivitas-aktivitas yang secara kolaboratif ya dilakukan oleh grup ya, misalkan penyiapan dokumen dan sharing gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini ya, artinya apa yang teknologi yang saat ini kita gunakan ya, misalkan Google Meet, Zoom, kemudian ada Webex, ada Microsoft Teams, kemudian Link dan sebagainya, itu termasuk grup DSS seperti ini gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu kan orang untuk kalau video conference itu kan harus pakai ISDN gitu ya, pakai sistem multimedia yang berbasis telepon gitu ya. Ya, dia menggunakan ISDN gitu ya. Misalkan meeting antara Jakarta dengan Papua misalkan seperti itu ya. Nah, dia menggunakan video conferencing ya, menggunakan ISDN misalkan lewat lintas Arta atau lewat Telkom dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi sekarang dengan adanya internet ya, untuk video conference itu jauh lebih mudah sekarang karena kita bisa menggunakan Google Meet seperti ini gitu ya, atau menggunakan Zoom, menggunakan Webex, menggunakan Microsoft Teams dan sebagainya seperti itu ya.
Jadi banyak sekali solusi-solusi untuk melakukan meeting atau pertemuan secara elektronik. Jadi kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang misalkan ya bisa aja misalkan peserta rapatnya itu berasal dari Eropa misalkan ya. Kita di sana udah jam pagi misalkan, di sini tengah malam dan sebagainya. Tapi semuanya bisa duduk di satu ruangan, satu meeting ya. Semuanya bisa berbicara, bisa ngelihat dan sebagainya. Itu kan jauh lebih mudah ya dibandingkan dulu gitu ya. Sebelum ada internet itu kan masih harus pakai video conference yang zaman dulu menggunakan ISDN. Tapi sekarang udah dengan adanya internet seperti ini, ya kita bisa menggunakan ya Google Meet ya, video call dan sebagainya seperti itu. Jadi grup di SS itu ya, ya termasuk bagian dari GS atau Electronic Meeting System gitu ya. Nah, kemudian setting dari grup di SS itu bisa single location maupun multiple location gitu ya. Jadi kalau single location ya istilahnya dia di satu ruangan gitu ya. Di satu ruangan itu mungkin ruangannya cukup besar, disiapkan di situ ada banyak komputer dan banyak perangkat-perangkat ya yang bisa digunakan untuk melakukan meeting ya. Bisa untuk mengambil keputusan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kalau dia multiple location, nah multiple location itu bisa aja ya kayak kita sekarang gitu ya, kan itu dari banyak lokasi gitu ya. Mungkin ada yang di Jakarta, ada di Cikarang atau di Bekasi, di Depok, ada yang di tempat-tempat yang lain ya. Sedangkan saya sendiri ada di Medan gitu ya. Nah itu kan dia multiple location, tapi bisa ketemu di satu yang sama, di satu waktu yang sama, di satu meeting ruangan yang sama seperti itu. Nah kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu ya antara lain misalkan untuk berbagi informasi gitu ya, kemudian menggunakan informasi itu juga mengambil informasi seperti itu ya. Nah itu merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan di meeting grup DSS. Nah kemudian apa tujuan dari grup DSS dan level teknologinya gitu ya. Nah jadi tujuan utama dari grup DSS ya itu adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas dari rapat ya untuk mengambil keputusan. Jadi goalnya itu efektivitas ya, efektivitas dan juga meningkatkan produktivitas. Dengan cara apa gitu ya? Ya dengan cara mempercepat proses pengambilan keputusan. Jadi misalkan kalau rapatnya di Jakarta, sementara pesertanya ya ada yang dari seluruh Indonesia gitu. Kalau dia secara manual kan butuh waktu untuk ke Jakarta ya, minimal setengah hari gitu ya. Misalkan dari Papua itu dari Papua pagi itu nyampe Jakarta udah sore atau malam gitu ya. Karena saking jauhnya jarak seperti itu. Nah, kalau ada grup DSS ya, berkat teknologi, maka pengambilan keputusan kan bisa lebih cepat ya. Bisa menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom dan sebagainya seperti itu. Jadi proses untuk mengambil keputusannya itu jauh lebih cepat deh kalau kita menggunakan grup DSS yang berbasis teknologi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua,
itu dia memperbaiki kualitas dari keputusan yang dihasilkan gitu. Jadi artinya kalau ya ada pepatah bilang beberapa kepala lebih baik dari satu kepala seperti itu kan. Jadi banyak orang berarti menyumbangkan banyak ide seperti itu kan. Nah, tapi bisa lebih cepat karena ya orang nggak perlu datang lagi misalnya ke Jakarta. Nah, dengan menggunakan teknologi itu bisa lebih cepat gitu ya seperti itu. Jadi grup DSS itu ya jadi meningkatkan keuntungan dengan bekerja secara grup ya, kemudian mengurangi kerugian dan juga menyediakan dukungan untuk anggota grup tersebut seperti itu. Nah, kemudian proses yang didapatkan dari DSS. Ada beberapa Nah, yang berikutnya proses yang didapatkan dari grup DSS. Yang pertama itu adalah mendukung pemrosesan paralel ya informasi dan ide yang dibuat oleh peserta ya, atau partisipan. Ya. Itu proses keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari grup DSS. Nah, kemudian yang kedua ya, itu memungkinkan grup pertemuannya itu dalam jumlah yang besar gitu ya, dengan informasi yang lebih lengkap ya, informasi baik knowledge, skill ya, yang lebih lengkap ya untuk berpartisipasi di meeting yang sama. Jadi misalkan ya katakanlah dengan menggunakan Google Meet atau Zoom itu kan bisa 1000 orang ya, dalam waktu bersamaan itu bisa ikut ya, dan bisa ikut meeting gitu ya, misalkan webinar atau apa gitu, dimana ya kalau meetingnya udah semakin besar itu maka ya pasti perlu adanya moderator ya, karena kalau 1000 orang berbicara secara bersamaan nah nanti tidak ada yang didengarkan seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan grup DSS ini ya peserta bisa jauh lebih banyak. Ya kalau di ruangan kan terbatas. Jadi misalkan katakanlah ruangannya ukuran berapa 10 kali 10 atau 5 kali 5 meter ya kan, terbatas berapa orang yang bisa masuk ke dalam ruangan ya, paling 10-20 orang gitu ya. Kalau 1000 orang ya kita kan harus sewa misalkan hotel Sheraton atau Shangri-La itu kan ya, kan juga harus ngumpulin orangnya juga nggak bisa dalam seketika ya. Nah tapi kalau lewat Zoom itu kan bisa banyak, misalkan 500 atau 1000 orang ya, kan grupnya bisa besar gitu, dan semua orang juga dapat informasi yang sama gitu ya, kalau misalnya di share screen dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian yang ketiga ya, itu keuntungannya itu adalah bisa grup tersebut dia menggunakan teknik yang terstruktur dan tidak terstruktur ya untuk menjalankan task gitu. Jadi misalkan menggunakan chat dan sebagainya seperti itu ya, untuk bertanya seperti itu. Nah kemudian yang keempat ya, dia bisa mengakses informasi eksternal itu secara cepat ya, dan mudah gitu ya. Jadi bisa lewat internet ataupun intranet. Nah kemudian yang
5 keuntungannya itu adalah komunikasi atau diskusinya itu bisa dilakukan secara acak gitu ya, non sekuensial. Jadi kalau komputer itu kan dia harus apa? Ya seperti komputer gitu ya. Dia bisa melakukan diskusi itu secara acak gitu. Nah, itu keuntungan yang didapatkan ya kalau kita menggunakan grup DSS. Saya stop sebentar ya, ini ada problem di Acrobat. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi itu keuntungan yang kita dapatkan dari DSS ya. Nah, kemudian kita lihat teknologinya. Jadi grup DSS itu ada 3 level teknologi ya. Yang pertama itu proses support ya, level 1. Kemudian di level 2 itu ada decision making support. Kemudian di level 3 itu ada rules of order. Jadi urutan dari aturan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, di level 1 ya, grup DSS itu ada yang disebut dengan proses support. Nah, tujuannya itu adalah mengurangi atau menghilangkan hambatan komunikasi.
gitu ya. Jadi ya kalau misalkan kita berada di lokasi yang berjauhan satu sama lain ya, nah tentu saja dengan adanya online meeting seperti ini kan mempermudah gitu atau menghilangkan gitu ya hambatan komunikasi ya, walaupun kita tidak berada di satu tempat yang sama tapi bisa saling bertemu seperti itu. Nah di sini dia mendukung ya, grup DSS ini mendukung antara lain electronic messaging ya, sistem pesan elektronik, kemudian juga jaringan gitu ya, network, kemudian layar public ya, public screen ya, kemudian juga misalkan anonymous input ya untuk ide dan voting gitu ya, kemudian juga active solicitation dari ide dan voting ya, kemudian juga menampilkan dan merangkum ya pendapat dan ide ya, dan juga voting ya, kemudian format agenda ya, kemudian continuous display dari agenda. Jadi ini level 1 dari grup DSS ya. Jadi dia mendukung proses support gitu ya. Jadi mendukung proses-proses. Jadi ini level yang pertama dari grup DSS ya. Mendukung proses. Ya, tujuannya tadi menghilangkan atau mengurangi hambatan komunikasi ya. Nah, kemudian di level 2 ya, itu grup DSS itu mendukung pengambilan keputusan gitu. Jadi dia menambahkan pemodelan dan analisis keputusan gitu ya. Nah, tujuannya itu adalah menghilangkan ketidakpastian dan juga noise. Jadi noise itu maksudnya apa ya, gangguan gitu ya. Jadi kalau kita lagi nelpon ada suara kresek-kresek dan sebagainya, nanti termasuk noise. Nah, kemudian juga menyediakan task gain ya. Nah, di sini fitur-fitur yang ada dari level 2 yaitu decision making support ini adalah model perencanaan dan model finansial ya. Kemudian dia juga memiliki decision tree atau pohon keputusan, kemudian juga memiliki model assessment untuk kemungkinan yang bisa diambil ya, probabilitas, kemudian juga model untuk pembagian sumber daya atau resource allocation ya, kemudian juga model untuk melakukan social judgment. Jadi itu di level 2 ya, level 2 dari grup DSS, di mana dia mendukung pembuatan keputusan. Nah, kemudian di level 3 ini rules of order. Jadi fokusnya itu adalah proses pembuatan keputusannya. Dan di sini itu adalah di level 3 ini dia mengontrol ya, baik itu timing ya, waktu, kemudian isi maupun pola dari pesan-pesan yang ada gitu ya pada saat pengambilan keputusan tersebut. Jadi ada 3 level dari grup DSS ya. Nah, teknologi yang digunakan, teknologi yang digunakan ya ada banyak pilihan seperti ya, ada banyak pilihan. Ya misalkan ya special purpose electronic meeting facility atau decision room. Jadi ada satu ruang khusus, kemudian di situ ada komputer dan sebagainya yang memang mendukung untuk pengambilan keputusan ya. Atau juga bisa berupa lab komputer yang nggak cuma digunakan untuk grup DSS ya, tapi buat yang lain juga. Kemudian yang ketiga ya bisa menggunakan
software yang berbasis internet ya, seperti kita sekarang gitu ya, menggunakan Google Meet ya, atau menggunakan Zoom atau menggunakan yang lain. Nah, kemudian komponen-komponennya ya pasti ada tadi yang udah disebut di awal, bahwa ada perangkat keras, ada perangkat lunak, kemudian orang, dan juga ada prosedur. Nah, perangkat kerasnya itu apa? Ya kita pasti udah tahu ya. Perangkat keras ya, ada hardware PC gitu ya, kemudian PC dan keypad, kemudian decision room, dan juga distributed GDSS. Ini termasuk hardware atau perangkatnya. Jadi hardware ini nggak cuma komputer ya. Jadi boleh kalau kita bicara tentang grup DSS hardware, hardware-nya itu nggak cuma komputer, tapi perangkat-perangkat apapun yang terlibat di situ untuk mengambil keputusan ya, termasuk ruangannya seperti meeting room, kemudian ya misalkan ada TV interaktif dan sebagainya, itu termasuk hardware gitu ya. Ya, kalau bicara hardware nggak cuman komputernya. Nah, kalau software ya pasti dijalankan di atas hardware gitu ya. Ya, software tuh diinstal di atas PC, misalkan di atas komputer seperti itu ya. Nah, kemudian orang, komponennya itu komponen grup DSS itu adalah orang atau people atau group member, dan juga ada fasilitator. Biasanya ada satu orang yang memimpin untuk pengambilan keputusan dan sebagainya seperti itu ya. Dan juga ada prosedur-prosedur yang memungkinkan penggunaan teknologi itu supaya lebih efektif gitu ya, dan lebih mudah gitu ya. Nah, kalau kita bicara ruangannya untuk meeting group ini ya, ya biasanya di situ terdapat 12 hingga 30 komputer yang terhubung dengan jaringan ya. Kemudian ada servernya ya. Kemudian ada proyektor yang cukup besar gitu ya. Ya, entah dia berupa TV, layar TV yang besar, atau misalkan menggunakan proyektor seperti itu. Kemudian juga ada ruangan untuk break ya. Nah, ini kalau apa istilahnya, kecanggihannya ya, istilahnya perlu satu orang yang bisa memfasilitasi itu semua. Jadi istilahnya menguasai satu ruangan itu gitu ya. Dia ahli menggunakan teknologinya dan juga bisa memimpin orang untuk pengambilan keputusan tadi gitu ya. Jadi nggak ada gunanya kalau misalkan punya ruangan canggih apa segala macam tapi nggak bisa dioperasikan itu ya, itu dia. Nah, ini contoh-contohnya gitu ya. Ini punyanya Angkatan Udara Amerika, US Air Force ya. Kemudian ini IBM, ini mungkin ruangan meetingnya IBM seperti ini ya. Ya mungkin juga kamu punya ruangan di kantor mirip seperti ini, mungkin ada juga seperti itu ya. Ini di bus ya, bisa juga seperti ini gitu ya. Jadi ruangan meeting khusus dan itu bisa berjalan gitu ya. Ya, misalkan dari satu ke kota, misalkan dari Jakarta ke Bandung pakai bus, tapi harus ngambil keputusan juga. Jadi ada fitur seperti ini gitu ya. Nah, cuman sedikit orang yang menggunakan ya kayak tadi lah, ruangan yang besar tadi yang banyak komputer dan sebagainya, dan penuh
high tech ya, fasilitas high tech ya. Jadi hanya sedikit ya perusahaan-perusahaan besar rata-rata menggunakan misalkan IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, mungkin Dell dan yang lain-lain gitu ya. Mungkin di Facebook dan yang lain. Pokoknya perusahaan besar rata-rata seperti itu. Kenapa? Kalau mahal ya. Mahal, di samping mahal juga ya jarang digunakan, terus harus orangnya juga canggih gitu ya untuk menggunakannya. Kemudian juga apa ya? Ya kalau ada meeting yang orang itu berada di luar kota misalkan seperti itu kan nggak mungkin di satu ruangan itu. Jadi intinya jarang digunakan lah. Jadi sedikit ya hanya sedikit yang bisa menggunakan ruangan-ruangan seperti ini itu karena itu mahal. Nah, kemudian kalau bicara software, ada banyak sih sebenarnya software-software yang digunakan untuk grup DSS. Nah, yang pernah saya pakai itu adalah Lotus Domino atau Lotus Notes ya. Kemudian juga Microsoft Exchange dan software seperti Link ya, seperti itu. Kalau yang lain tuh ada juga ya grup sistem tuh Windows dari Ventana, kemudian Vision Quest, Team Focus punya IBM, kemudian ada SAM punya University of Minnesota, kemudian Netscape Communicator. Nah, itu ada merupakan beberapa software grup DSS. Kemudian TCB Works, Universitas Georgia. Nah, kalau sekarang kan udah banyak ya, kayak misalkan di cloud itu kan seperti Google dan sebagainya. Google, Microsoft, kemudian Cisco, nah, semuanya berbasis internet ya. Jadi udah merupakan software-software yang digunakan untuk grup DSS ya. Seperti kita sekarang gitu ya. Untuk kuliah ya. Kalau untuk mengambil keputusan juga bisa kalau di kantor misalkan. Nah, kemudian ini salah satunya itu grup sistem for Windows gitu ya. Dia punya tools macam-macam misalkan electronic brainstorming, ada grup outliner, topic comment, categorizer, vote dan sebagainya. Kemudian untuk advanced tools ya itu nanti ada beberapa pilihan gitu ya. Seperti alternative analysis, kemudian survei, activity modeler. Kemudian untuk resource yang lain ya sumber dayanya antara lain orang, whiteboard, handout, dan opinion matter. Kemudian ada individual resource seperti briefcase, kemudian personal log dan juga event monitor. Nah, kalau kita bicara tentang grup DSS yang berbasis internet, ya itu saat ini udah sangat banyak gitu ya. Jadi ya seperti ya sekarang Google Meet ya, kemudian ada Webex punyanya Cisco, kemudian Microsoft Teams ya, Zoom dan yang lain-lain ya. Udah sangat banyak ya saat ini. Nah, kemudian untuk ide generation untuk pencarian ide atau memunculkan ide. Ya, di situ ada usaha-usaha secara kolaboratif itu bersama-sama ya. Kemudian rantai ide dan juga lebih kreatif ya menggunakan grup DSS. Jadi seperti kata pepatah bahwa banyak kepala lebih baik daripada satu kepala seperti itu ya. Dan biasanya ide orang tuh macam-macam gitu, orang aneh-aneh seperti itu ya. Nah, kemudian ada negotiation support system ya. Jadi ya kadang meeting itu kan nggak selalu berjalan dengan mulus, kadang
karena banyak kepala di situ ya. Terus kan kadang konflik itu nggak bisa dihindari gitu. Kenapa yang satu misalkan direksi A pengennya gini, direksi B pengennya gini, seperti itu kan ada konflik seperti itu. Nah, bagaimana untuk menengahinya gitu kan? Ya. Jadi seharusnya grup DSS ini juga bisa untuk memfasilitasi negosiasi konflik tadi ya, penanganan konflik tadi. Jadi kalau mengambil keputusan itu kan pilihannya banyak macam-macam seperti itu, sehingga ya itu konflik bisa terjadi gitu. Tapi kan yang dicapai itu adalah satu keputusan yang menguntungkan semua orang itu. Tapi terkadang ya nggak bisa menyenangkan semua orang juga gitu ya. Satu keputusan diambil ya biasanya memperhitungkan kepentingan banyak orang, nggak bisa satu orang hanya kepentingan dia aja dipikirin gitu kan, nggak bisa. Nah, bagaimana ini penanganannya gitu ya? Harusnya grup DSS juga bisa memfasilitasi untuk penanganan konflik tadi ya. Seperti itu. Nah, konflik itu timbul kenapa? Karena kan ada perbedaan kepentingan ya. Contohnya misalkan masalah anggaran aja kadang. Jadi yang satu ingin investasi model A, yang satu ingin investasi model B dan sebagainya. Ya, tapi kan nggak semua harus diputuskan seperti itu. Jadi harus keputusan bersamalah yang harus dikedepankan ya, bukan kepentingan dia pribadi aja. Seperti itu. Dan juga di sini bagaimana negosiasi untuk requirement tadi gitu ya. Bagaimana konflik itu bisa dideteksi, kemudian ditengahi gitu ya. Dan apa yang mau dipilih gitu ya. Seperti itu. Nah, terkadang gini juga, konflik ini muncul juga karena salah paham itu bisa aja terjadi. Jadi salah paham itu timbul karena orang itu muncul dari latar belakang yang berbeda-beda. Gitu. Jadi mungkin di satu lokasi itu hal seperti itu nggak dianggap apa ya, nggak dianggap sesuatu yang dilarang gitu. Tapi di tempat lain itu nggak boleh seperti itu. Nah itulah terjadilah konflik atau salah paham gitu. Seperti itu. Jadi misunderstanding gitu. Nah kemudian di sini ada prototype and SS code ya. Nah, ada agent model di mana NSS ini bisa menyediakan organizational memory dan juga bisa di-deploy lewat web. Nah, ini mungkin salah satu software untuk grup DSS gitu ya. Nah, kemudian untuk proses meetingnya ya. Proses meeting. Jadi group leader itu bertemu dengan fasilitator untuk merencanakan meeting ya. Kemudian memilih software tools dan juga membuat agenda untuk meeting tersebut. Nah, kemudian peserta itu memasuki ruangan keputusan tadi ya, decision room. Dan kemudian si leadernya itu dia melontarkan pertanyaan atau masalah kepada grup ya. Nah, kemudian orang-orang itu ya dia mengemukakan idenya gitu atau komentarnya atas masalah atau problem tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian fasilitator mencari kesamaan ya. Ide, kemudian topik ya, kemudian tema-tema tersebut ya. Sehingga bisa nanti dikelompokkan gitu ya.
menjadi ide-ide yang kunci. Nah, kemudian si pemimpin itu memulai diskusi dan pesertanya memprioritaskan ide tersebut. Kemudian topik 5 atau 5 sampai 10 topik teratas gitu ya. Diarahkan ke software idea generation gitu setelah diskusi. Jadi nanti dipilih gitu ya hasil pemikiran ya 5 sampai 10 pemikiran teratas itu akan dimasukkan ke dalam software tersebut. Dan proses tersebut diulangi lagi ya. Seperti itu. Nah, bagaimana membangun DSS? Jadi DSS itu ya ada ya karena dibangun gitu ya, dibangun atau dibuat gitu ya, itu dibuat. Jadi ada banyak pilihan gitu ya. Maksudnya bukan pilihan gitu ya, ini adalah tahapannya gitu ya, tahapan membuat DSS. Yang pertama itu membangun atau menyewa ruangan. Ya kalau sekarang itu kan ada model-model penyewaan ruangan meeting gitu di hotel gitu ya atau di gedung-gedung seperti itu ya. Kemudian mendapatkan softwarenya, kemudian membuat prosedur, kemudian melatih fasilitator dan ya menggabungkan semuanya gitu ya. Jadi ruangan meeting itu ya ada dua pilihan, punya kantor sendiri atau nyewa itu dia. Atau menggunakan lab yang udah ada. Ya, kemudian berikutnya itu adalah menentukan sukses untuk room setting ya. Jadi meeting itu bisa sukses ya kalau semuanya itu terlibat gitu ya. Jadi ada fasilitator yang memfasilitasi meeting tadi, kemudian ruangannya, ya, dan juga ada pesertanya, ya, dan juga ada dukungan untuk meeting tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini ada CSF ya. CSF itu faktor-faktor yang menentukan suksesnya meeting ya. Meeting grup di SS ya dalam waktu atau tempat yang sama. Ya, kenapa bisa sukses ya? Yang pertama itu harus ada komitmen, ya itu udah pasti gitu ya. Ini dituntut komitmen dari organisasi karena nggak mudah, misalkan untuk ngumpulin orang di satu tempat pada waktu yang sama seperti itu. Demikian juga misalkan kalau meetingnya ya nggak di satu ruangan yang sama ya, di lokasi yang berbeda, tapi di waktu yang sama seperti kita sekarang gitu kan. Ya, itu butuh komitmen gitu. Dan juga yang kedua itu ya sponsornya itu siapa gitu ya. Dan juga harus ada feedback dari sponsor tadi. Nah, kemudian juga fasilitas yang sudah di setting gitu ya, nyaman buat user ya. Kemudian juga istilahnya fasilitasnya lengkap gitu ya. Ini kalau meetingnya di kantor gitu ya. Nah, kemudian juga
apa ya, site visit ya. Nah, site visit maksudnya pengunjungan lokasi harus dilakukan gitu ya, supaya orang ini bisa paham tempat itu bisa digunakan ya untuk meeting DSS. Nah, kemudian juga komunikasi ya, itu juga penting. Kemudian juga perubahan software ya, itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang penting di situ ya. Dan juga di tempat tersebut, di lokasi grup DSS meeting tersebut, itu harus orang yang istilahnya menjadi fasilitator itu harus paham apa saja yang ada di sana gitu. Jadi secara teknis dia menguasai seperti itu. Fasilitasnya apa saja, dan juga untuk ya orang awam itu end user level itu juga harus paham gitu ya. Maksudnya pernah terlatih gitu ya untuk menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Kalau misalkan perangkatnya canggih tapi orangnya nggak paham kan jadi repot di situ ya. Nah, itu faktor-faktor yang bisa sukses kalau kita menggunakan meeting DSS di lokasi yang sama gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah faktor yang ke-9 itu adalah transfer control to site personnel. Jadi maksudnya ya ada perpindahan gitu ya. Perpindahan kendali ke orang yang memegang ruangan tersebut. Kemudian juga evaluasi cost benefit. Jadi biaya atau keuntungan yang diperlukan kalau kita menggunakan grup DSS. Kemudian juga fleksibilitas penggunaan software gitu ya. Itu juga. Kemudian perencanaan yang tepat ya. Kemudian juga memenuhi dari ekspektasi manajemen meeting gitu ya. Kemudian interface-nya itu juga mudah digunakan misalkan untuk grup DSS. Kemudian anonimitas. Ya kalau voting kan nggak mau kelihatan saya milih presiden apa gitu misalkan, saya milih DPR mana gitu kan, dia anonim itu kalau dia tadi masuk keputusan. Kemudian juga fasilitas ya. Dan juga yang terakhir itu adalah pemilihan dari tas-tas yang sesuai gitu ya. Nah, inilah ada 17 CSF ya, untuk DSS gitu ya. Nah, sebelumnya waduh, masalah lagi. Oke, ini karena udah mau terakhir tapi problem ini ya, Acrobat-nya kembali. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari materi kita hari ini. Jadi intinya grup DSS itu Nanya dikit, Pak. ya boleh. Ya gimana Nora? Mohon maaf ya Pak, saya selamat ini bergabung sama kelas Bapaknya. Ya gimana?
Wah, jaringanku lagi. Sinyal di lantai 12 jelek kok. Oke, gimana pertanyaannya? Atau lewat chat kalau misalkan Ini saya kan baru bergabung ke kelas bapaknya kan Pak ya. ya, Kira-kira kalau tugas-tugas sebelumnya saya kirimkan ke email bapaknya boleh kan ya Pak ya? boleh. Bisa. Makasih banyak ya Pak. Boleh. Oke, selain Nora ada yang lain? Iya, Raka. Kalau untuk mata 10 Gimana? kan Suaranya putus. tetapi aksesnya tuh udah ketutup Pak. Oh, aksesnya ketutup. Lewat chat tadi ya Pak. Oh iya, boleh nanti lewat chat, lewat WA Japri ya. Oke, ada yang baru bergabung ke saya hari ini, maksudnya belum pernah ikut kuliahnya sebelumnya. Jadi gini, di sistem saya ini kan kalau kita meeting di pertemuan ganjil 1357, sekarang 7 seperti sekarang ya. Itu selalu saya rekam gitu ya. Nah, nanti itu saya upload ke YouTube. Nah, nanti bisa diakses videonya. Jadi kalau misalkan mau diulangi, dilihat materi tadi, videonya itu bisa ya. Oke. Ya, Nora? Iya Pak, soalnya kemarin itu saya tuh udah ngerjainnya Pak, ternyata itu harus dikerjain dari materi satu dulu baru kalau mau ke materi selanjutnya tidak bisa Pak, harus diselesaikan satu-satu ya Pak tugasnya. Maaf Pak, sebelumnya. Ya, jadi harus dilihat dulu mulai dari materi pertama sebelum bisa akses ke materi seterusnya. Jadi artinya harus diurut ya untuk belajarnya gitu ya. Belajarnya harus diurut. Jadi sebelum bisa akses materi pertemuan 2, materi pertemuan 1 diakses dulu seperti itu. Jadi dia tidak bisa acak langsung loncat dan sebagainya seperti itu. Tapi untuk tugas sudah saya buka, artinya ya kalau seandainya terlambat ngerjakan tugasnya nanti bisa lewat email atau lewat WA gitu ya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kuliah kita yang ganjil 1357 itu nanti materinya bisa dilihat di YouTube gitu ya. Linknya juga saya taruh di e-kampus ya. Seperti itu. Jadi kalau misal Siap Pak, terima kasih ya Pak. ya sama-sama. Jadi kalau misalkan kadang baca materi PDF di print atau di apa kadang kurang jelas. Nah, nanti penjelasannya itu lihat di video itu ya di YouTube-nya. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Untuk UTS nanti gimana sistemnya Pak? Ya, UTS seperti biasa ya. Itu nanti soalnya diupload oleh BAK. Terus kalau nggak salah itu ini saya belum tahu pasti apakah itu bisa berlaku apa enggak. 24 jam, maksudnya artinya sejak dibuka soal itu bisa diakses sampai pengumpulan jawabannya itu 24 jam. Tapi nanti saya coba tanya lagi nanti ya. Apakah dibatasi selama pertemuan aja, jadi misalkan 2,5 jam waktunya, nah itu dicoba dikonfirmasi lagi nanti. Nah, untuk tugas kalau misalkan
istilahnya udah tertutup jam pengumpulannya, yang terlambat ya segera kumpulkan lewat email atau lewat WA ya, itu. Karena berpengaruh juga sama nilai tugas itu harus istilahnya di pertemuan genap itu kan tugas, jadi harus dikumpulkan sebenarnya. Kalau kurang ya pasti berkurang juga nilainya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak izin nanya lagi, untuk UTS-nya Desember ya Pak ya, atau Ujian tengah dalam semester, jarak dekat ini Pak? ujian tengah semester insya Allah pekan depan, tanggal 3 tambah 7, tanggal 10 November. Ujian tengah semester ya, UTS. Itu pekan depan, tanggal 10 ya, 10 Desember. Jadi 1 minggu lagi ya, 7 hari lagi. Jadi mohon dibuka materi-materinya, pertemuan 1. Materinya kalau nggak salah itu saya sampai pertemuan 5 aja lah. Jadi yang hari ini sama kemarin itu nggak termasuk di dalam UTS. Jadi cuma 5 pertemuan aja kalau nggak salah ya. Dibaca aja yang 5 pertemuan pertama ya. Seperti itu. Oh ya, satu lagi saya lupa. Selain yang digenap, nanti ada tugas ya, di awal saya sudah sempat katakan, ada tugas yang nanti dikumpul di akhir semester gitu ya, untuk tugas perorangannya. Insya Allah nanti dalam waktu dekat saya bagikan itunya, tugas untuk DSS ini. Oke, kemudian materinya hanya yang ada di itu aja, di materi yang udah saya taruh di e-kampus ya, jadi nggak usah ya harus googling lagi atau di luar yang nggak jelas gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak ada, mungkin pertemuan malam ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Jika ada concern lain nanti bisa ditanyakan di grup WA. Kemudian tugas yang belum dikumpul dari pertemuan 2, 4, 6, silahkan dikumpulkan karena itu hasilnya udah ditutup di itu ya, di e-kampus, jadi kirimkan aja lewat WA ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi 2 pekan dari sekarang itu ya, tanggal 17 November ya, pekan depan ujian. Oke, terima kasih yang udah hadir malam ini. Jaga kesehatan ya, musim pancaroba, hujan dan sebagainya nih rentan ya. Kesehatan, penting sehat itu udah yang paling utama saat ini. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.